Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Saknes Tarigan dengan NIM 122-370-019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini saya akan membahas tentang materi minggu kelima mata kuliah pengantar estimasi sumber daya yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadila STMT. Pada minggu ini membahas beberapa topik yang perlu dibahas. Yang pertama mengenai metode kontur dan metode isolin. Nah, metode kontur dalam estimasi sumber daya tambang adalah teknik yang digunakan untuk memperhitungkan volume atau jumlah bahan tambang yang tersedia dengan memanfaatkan peta kontur dari lapisan geologi ataupun deposit mineral. Kelebihan menggunakan metode ini yang pertama, sederhana dan cepat. Metode ini mudah diterapkan dan memberikan estimasi awal yang cepat. Kedua, data visual menggunakan data topografi yang dapat dengan mudah divisualisasikan melalui peta kontur. Tapi metode ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, akurasinya terbatas karena memiliki interpolasi data yang hasilnya kurang akurat dibandingkan dengan metode estimasi sumber daya yang lebih canggih seperti metode blok ataupun geostatistik. Yang kedua, tidak mempertimbangkan variasi bawah tanah. Variasi dalam kualitas atau jenis mineral di bawah permukaan mungkin tidak terekam secara detail menggunakan metode ini. Penerapan atau aplikasi dari metode kontur sendiri kita gunakan untuk yang pertama, menentukan kadar rata-rata dan menentukan volume sumber daya. Sedangkan data yang diperlukan atau dihasilkan menggunakan metode kontur ini berupa yang pertama, data kadar rata-rata, kedua, luasan volume bidang pada interval kadar tertentu. Nah, metode isolin di sini adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan titik-titik dengan nilai-nilai yang sama seperti ketebalan deposit mineral, konsentrasi bahan tambang, atau ketinggian lapisan geologi. Di dalam estimasi sumber daya tambang sendiri, metode ini sangat membantu memvisualisasikan dan memperkirakan distribusi spasial bahan tambang yang terdapat di bawah permukaan tanah. Kelebihan dari metode ini yang pertama, visualisasinya efektif atau membantu dalam memahami distribusi spasial sumber daya tambang dengan mudah melalui peta visual. Dan kecepatan dan kesederhanaan metode ini dapat digunakan di dalam estimasi sumber daya untuk mengestimasi awal sumber daya. Yang kedua, fleksibilitas dapat diterapkan pada berbagai variabel geologi dan dapat digunakan untuk penambangan terbuka ataupun penambangan bawah tanah atau underground. Nah, kekurangan dari metode ini yang pertama, ketergantungan pada kepadatan data. Semakin banyak titik data yang tersedia, maka semakin akurat hasil estimasinya. Jika data kita terbatas, maka interpolasinya mungkin tidak akurat. Yang kedua, tidak memberikan detail yang jelas, di mana detail di sini itu tidak terlalu jelas dan tidak cocok untuk estimasi secara kasar. Mungkin materi ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi minggu kelima pengantar estimasi sumber daya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.